Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang apa tujuan, manfaat ya, dan juga pentingnya evaluator eh, program pendidikan. Ya, siapa itu yang harus jadi evaluator gitu ya? Oke, baik. Kita awali dengan tujuan. Ya, apa sebenarnya tujuan evaluasi program itu dilakukan? Nah, jadi tujuan dari evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Apa perlunya mengadakan evaluasi program? Jadi eh, itu sebelum kita lebih jauh ya, kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi program ya untuk melihat ketercapaian dari tujuan program itu ya. Ada 4 macam kebijakan lanjutan yang mungkin bisa diambil setelah melakukan evaluasi program. Yang pertama, kegiatan tersebut dilanjutkan. Nah, oh ini karena bagus, dilanjutkan aja. Karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa program ini sangat bermanfaat. Nah, misalnya gitu. Jadi dilihat dari sisi manfaat program tersebut. Yang kedua, kualitas pencapaian tujuan itu kurang tinggi, misalnya gitu hasilnya ya. Ini tujuannya harusnya 20 anak bisa hafal Quran, tapi kok ternyata cuma 2 orang yang bisa hafal, misalnya gitu ya. Itu kita bilang kualitas pencapaiannya tuh kurang tinggi, ketercapaiannya. Terus bisa juga kegiatan tersebut dimodifikasi. Ya, jadi setelah kita tahu bahwa oh itu yang hafal cuma 2 orang, padahal harusnya 20 orang, gitu ya, program tahfidz gitu misalnya. Nah, maka kemudian kita lakukan modifikasi, ya, modifikasi di pada aspek mana, apakah aspek gurunya, apa aspek sarananya, gitu ya, atau aspek apa metodenya, gitu ya. Jadi kita lihat. Kemudian kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, dengan kata lain dihentikan. Nah, itu bisa juga program yang dianggap eh, manfaatnya kurang ya, atau maka bisa jadi program itu sebaiknya dihentikan. Gitu ya. Nah, itu misalnya. Ini adalah 4 macam kebijakan yang bisa muncul dari hasil evaluasi program. Ya. Selanjutnya kita akan lihat dari si manfaat. Ya. Kegiatan evaluasi itu dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi ya dari evaluator untuk mengambil keputusan. Jadi setelah melakukan evaluasi ya, kemudian eh, apa peneliti tadi ya, peneliti evaluasi itu memberikan rekomendasi terhadap program itu ya, apakah dilanjutkan ataukah eh, perlu melakukan revisi program ya toh, atau perlu menyebarluaskan gitu ya, bahwa segala sesuatu sudah berjalan dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat misalnya itu. Nah, ini manfaat dari evaluasi program. Nah, kemudian siapa itu eh, harus bagaimana sih seorang evaluator program ya. Jadi evaluator program itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internal itu berarti dari dalam eh, orang yang juga terlibat di dalam program itu namanya internal. Tapi kalau orang itu di luar program itu, ya, dia tidak terlibat sebagai anggota dari program itu, ya, maka itu namanya eksternal. Nah, ya, memang diperlukan evaluator yang apa, yang memiliki objektivitas yang tinggi dalam menilai, ya. Ya, jadi kemudian juga dia cermat, dia juga harus sabar, dia harus bisa bertanggung jawab terhadap hasil evaluasinya itu, ya. Dan juga harus berhati-hati membuat rekomendasi, ya, karena bisa jadi apabila itu salah dalam membuat rekomendasi, maka nanti hasilnya juga akan salah, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian evaluator program tadi ya saya bilang ada internal dan eksternal ya. Nah, kalau
internal itu adalah petugas evaluasi program yang sekaligus merupakan salah seorang dari anggota pelaksana program yang akan dievaluasi. Jadi dia adalah orang dalam, gitu ya. Orang yang ikut terlibat dalam program itu, tapi dia melakukan evaluasi, itu namanya internal. Ya, ya kelebihannya otomatis dia memahami program karena dia terlibat, gitu ya. Nah, tapi kelemahannya adalah biasanya subjektif, ya, karena dia orang dalam, maka menilainya subjektif. Nah, beda dengan orang yang eksternal, evaluator eksternal, ya. Kalau eksternal itu adalah pihak lain yang tidak terkait kebijakan dan implementasi program. Mereka dari luar diminta untuk mengambil keputusan, mengevaluasi keberhasilan program. Ya, jadi ya seperti program akreditasi misalnya gitu. Itu kan mengevaluasi, tapi dia kan orang luar gitu ya, dari BAN PT misalnya gitu ya. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi misalnya dia bukan dari dosen situ, nah, maka itu namanya evaluator eksternal. Nah, kelebihannya apa? Dia itu biasanya objektif ya, penuh tanggung jawab ya, karena ini tugas dari Badan Akreditasi Nasional, maka dia apa adanya ya, objektif gitu. Nah, kelemahannya memang tidak memahami program jika tidak mau belajar. Ya, jadi ada beberapa program-program yang unik misalnya di sebuah perguruan tinggi atau sekolah itu yang karena ini orang luar dia nggak paham gitu. Oh, ada kayak gitu toh misalnya gitu ya. Nah, ini itu plus minusnya ya dari ya, yang bagus gimana? Yang bagus tuh evaluator ya ada dua. Ketika kita mengevaluasi sebuah program sebaiknya ada dua, internal dan eksternal gitu, sehingga kita bisa mengurangi tingkat subjektivitas ya, dan juga bisa memahami program itu secara utuh ya. Baik. Nah, berhasil tidaknya suatu program pengajaran tentu tidak bisa diketahui begitu saja tanpa adanya evaluasi program. Evaluasi program dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program tersebut. Ya, kesadaran akan evaluasi merupakan salah satu langkah ke arah perbaikan. Karena evaluasi dapat memberikan pendekatan yang lebih banyak dalam memberikan informasi kepada pendidikan untuk membantu perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Nah, itu. Ya, jadi penting tetepan ya evaluasi program itu. Dalam evaluasi perlu adanya teknik, sasaran, ya, untuk menuju keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi yang baik harus didasarkan atas tujuan yang diterapkan berdasarkan perencanaan sebelumnya dan kemudian benar-benar diusahakan. Betapapun baiknya evaluasi, apabila tidak didasarkan atas tujuan yang ditetapkan, tidak akan tercapai sasarannya. Ya, jadi memang harus jelas ya tujuan dari evaluasi ini untuk apa, begitu setiap evaluasi program. Dan sebaiknya tadi evaluator program itu kalau bisa ada dua, internal dan eksternal gitu, sehingga bisa mengurangi subjektivitas dalam melakukan penilaian dan bisa memahami program itu secara utuh, ya, secara utuh. Baik, itu saya rasa sudah sangat jelas sekali ya tentang eh, apa tujuan, manfaat ya, serta em, syarat ya, syarat yang harus dimiliki oleh seorang evaluator program. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya untuk lebih mengenal tentang model-model evaluasi program. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.